Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Shadaqallahul Azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ahli Masjid Al-Jabar, khadimul Masjid Al-Jabar, para ustadz, guru-guru kita yang berkhidmat khususnya di Masjid Raya Al-Jabar ini yang dimuliakan Allah yang saya hormati, para tamu yang hadir, jamaah yang datang dari jauh-jauh, yang tentu dengan kudrat iradat Allah sampai di masjid ini untuk sama-sama memakmurkan beribadah kepada Allah. Terima kasih berkenan silaturahim berkunjung ke Masjid Al-Jabar untuk ikut bersama-sama memakmurkan. Semoga perjalanannya mendapatkan keberkahan, menyenangkan, dan dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari berangkat sampai pulang kembali. Kita memuji Allah di siang yang penuh barokah ini atas nikmat tak terhingga dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa ditambah-tambahkan untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang budiman, saya ingin menyampaikan satu tema tentang betapa bahagianya menjadi hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah, ibadullah atau Abdullah, dan ini kehormatan yang tertinggi bagi makhluk Allah adalah menjadi hamba Allah, dan kita telah menyandang itu insyaallah, membuktikannya, sedang dan akan terus memperlihatkan ciri-ciri bahwa kita ini hamba Allah. Hamba Allah itu orang yang senantiasa taat patuh kepada Allah. Hamba Allah itu orang yang mencintai Allah. Hamba Allah itu orang yang tidak merasa memiliki apapun, jangankan di luar dirinya, bahkan dirinya sendiri pun milik Allah. Jadi hamba itu milik dari Tuhannya, dari Tuannya. Kita milik dari Allah,
hamba Allah. Karena itu hari ini, di siang ini, mudah-mudahan penghambaan diri kita kepada Allah ini diridhoi oleh Allah dan membahagiakan hati kita. Jadi saya ingin mengajak semuanya berbahagia ketika kita ibadah kepada Allah. Dan puncak dari kecintaan seseorang di dalam hidup ini hanyalah akan sampai kepada kebahagiaan ketika dia mencintai Tuhannya, mencintai Allah. Jadi menghambakan diri kepada selain Allah itu tidak akan menyampaikan kepada kebahagiaan yang sejati. Kalau ada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, siap-siaplah kecewa, siap-siaplah sengsara, siap-siaplah celaka. Adakah orang yang menghambakan diri kepada selain Allah? Banyak. Ada yang menghambakan dirinya kepada togut, kata Allah itu. Jadi sembahan selain Allah. Ada yang menghambakan dirinya itu kepada jabatan, kepada kesenangan hidup, kepada harta. Dihabiskanlah umurnya untuk mengejar yang dia cita-citakan berupa jabatanlah, hartalah, wanita, dan apapun namanya. Habis segala cara, bahkan tidak peduli halal dan haram. Kadang dengan segala kecurangan, kadang dengan fitnahan dan dusta, untuk memperoleh apa yang diinginkan. Hidupnya dihambakan bukan kepada Allah, tetapi kepada kesenangan dunia. Sepintas dia telah memperoleh kesenangannya ketika jabatan diraih, uang didapat, wanita yang diinginkan ada di sampingnya. Kesenangan itu kalau tidak disertai dengan menghambakan diri kepada Allah, semu, tidak akan pernah mencapai kedamaian. Karena itu bagi kita tidak boleh kita menjadi tergiur, lalu kita menjadi merasa kecewa kepada Allah, kecewa dengan hidup kita sebagai hamba Allah. Sebaliknya berbahagialah kalau kita dalam serba kesederhanaan terus menjadi hamba Allah dan tidak bergeming, tidak menjadi keluar dari garis-garis ketentuan Allah. Bahagialah ibu-ibu yang senantiasa menutup aurat. Bahagialah yang selalu mendirikan salat. Berbahagia. Nah, dan ada janji-janji yang pasti ditunaikan oleh Allah bagi setiap hambanya yang sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Surga di akhirat kelak, surga di dunia kesenangan. Tapi ini mataun qalil, kesenangannya sedikit dunia ini. Memang dihiasilah dunia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dengan syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dunia ini begitu hijau, menggiurkan, dihiasilah dengan wanita-wanitanya yang cantik-cantik. Cantik wanita dunia ini, cantik-cantik banyak. Tapi tidak boleh tergoda karena ada kecantikan yang luar biasa nanti disiapkan Allah di akhirat. Kecantikan dunia ini semu, sementara. Kesenangan dunia ini juga sementara. Kalau tidak dihambakan kepada Allah, kalau tidak diajak, dibawa kepada mengabdikan diri ibadah kepada Allah, segalanya akan menjadi jalan kecelakaan, kerugian. Tengoklah orang-orang yang memang telah menemukan batu sandungan akibat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Yang dikira akan bahagia, celaka. Tak sedikit orang yang begitu kaya, uangnya triliunan,
tidak dari jalan yang haram, tidak dari jalan yang halal, tapi dari jalan yang haram, akhirnya berujung di penjara. Dunia saja sudah celaka, apalagi di akhirat. Yang mengejar wanita pun begitu, yang mengejar tahta demikian. Pada akhirnya hanya yang menghambakan diri kepada Allah, dia di dunianya bahagia dan di akhiratnya menjadi ahli surga. Para jamaah yang beriman, bagi kita tiketnya sudah ada, tapi juga jangan kepedean, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kepedean bahwa kita ini sudah pasti akan jadi ahli surga karena sudah menjadi hamba Allah. Belum tentu, masih panjang ceritanya, sedang diuji dengan sesungguhnya ujian. Jangan pernah lengah, jangan pernah merasa pede bahwa sudah pasti akan menjadi ahli surga. Demikian kata Allah mengingatkan dalam salah satu firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 214. Yang tadi saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga, pasti masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian yang didapati, diterima, dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa kesulitan, kepedihan, bahaya, wazulzilu, dan diguncangkan kesungguhan imannya. Nah, ini kita sedang diuji para bapak, para ibu. Ujian hidup ini macam-macam, tetapi semuanya adalah ujian. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Garis besarnya begitu. Ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kekenyangan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Ada yang diuji menjadi pejabat, ada yang diuji menjadi rakyat. Semuanya ujian. Orang kadang cepat merasa kalau dia uji dengan sakit, dia katakan ini ujian. Tapi kalau dia sehat, dia merasa ini bukan ujian. Padahal kesehatan pun adalah ujian. Ini kita harus mewaspadai. Kadang orang gagal ketika dia kaya, sehat, ya. Ketika dia di atas gagal gara-gara ujian seperti itu. Dan tidak sedikit juga yang selamat ketika diuji dengan sakit, dengan kesulitan, justru semakin dekat dengan Allah. Maka harus waspada kita. Ujiannya banyak. Sebanyak kehidupan ini sendiri, masing-masing kita telah akan terus diuji oleh Allah. Wazulzilu, diguncang imannya. Benar gak imannya tuh? Kadang diuji dengan rasa malas, capek, ya, dengan kepenatan, lalu dipanggillah oleh Allah melalui suara adzan. Ujian itu. Kadang mata sudah 5 watt, sudah ngantuk, tapi belum sholat. Ujian. Diujilah kita dengan hal-hal yang kecil-kecil, juga yang besar-besar. Dengan yang tidak menyenangkan dan dengan yang menyenangkan. Maka hati-hatilah. Semuanya adalah ujian untuk mempertontonkan kepada kita. Setiap kita itu dipertontonkan mana sesungguhnya yang imannya itu emas. Dan mana yang sesungguhnya hanya pengakuan saja. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Demikian Allah menguatkan firman-Nya di surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas. Apakah manusia itu mengira ayyutraku, dia akan ditinggalkan, ayyakulu amanna, dengan mengucapkan, mempersaksikan kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Bal kunna muftanun, bahwa setiap kita bahkan pastinya
terus-terusan diuji. Ya. Tidak pernah berhenti kita diuji. Para jamaah yang beriman, maka berbahagialah sekali lagi ketika kita melewati ujian-ujian ini tetap istiqomah menjadi hamba Allah. Tidak bergeser menjadi hamba harta. Tidak bergeser menjadi hamba makhluk. Orang kadang senang tuh kalau menjadi pelayan presiden, menjadi pembantu gubernur, menjadi pembantu wali kota. Senangnya minta ampun. Padahal derajat tertinggi kemanusiaan itu menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah. Dan kita ketika menjadi pelayan Allah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tapi di kehidupan yang panjang tanpa akhir di akhirat. Surga yang dijanjikan itu absolut kenikmatannya, tak terhingga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin basar. Surga itu kenikmatannya enggak bisa dibayangkan dengan apa yang kita jangkau lewat khayalan tertinggi manusia. Tidak bisa didengar dengan pendengaran ini, tidak bisa dibayangkan dengan hati, saking tak terhingganya surga itu. Maka jangan pernah mengorbankan kehidupan panjang hanya untuk kehidupan sementara ini. Teguhlah terus menjadi hamba Allah. Buktikan bahwa kita layak mendapatkan janji-janji Allah sebagai hamba Allah yang diridhoi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di muka buminya dengan penuh rendah hati. Ini hamba-hamba Allah yang sesungguhnya itu mereka yang sujud, hasil sujudnya rendah hati, tidak takabur. Wa idza khatabahumul jahilun, kalaupun berbicara dengan orang-orang yang bodoh, qalu salama, mereka menyampaikan kedamaian, ketenangan. Ini mudah-mudahan gambaran ini menjadi pribadi kita. Hidup di muka bumi dengan penuh kesadaran sebagai hamba Allah, terus mengabdi dengan ridha kepada Allah, senang diperintah oleh Allah. Bukan malah kalau diperintah oleh Allah itu terasa kesal. Nah, ini bukan hamba Allah. Orang yang benar-benar hamba Allah itu senang diperintah oleh Allah. Kalau senang diperintah oleh Allah, segera memenuhi perintah Allah. Ini bedanya hamba Allah itu. Hamba Allah itu bahagia diperintah oleh Allah, bahagia dilarang oleh Allah, senang berkorban untuk Allah. Mudah-mudahan kita memiliki itu. Dimanapun kita berada, teruslah kita menjadi hamba Allah yang ridha, senang diperintah oleh Allah, senang taat kepada Allah. Para jamaah yang beriman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepada Allah sampai kita yakin bahwa kita sudah tergolong abid hamba Allah yang beribadah dengan baik, dan sampai kita yakin insyaallah ibadah kita itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga kebahagiaan kita menjadi hamba Allah ini terus istiqomah, ditingkatkan terus ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Semoga Allah menolong kita. Semoga Allah menolong kita. Kita janji ingin terus menyembah Allah hanya kepada Allah, dan kita pun janji hanya kepada Allah memohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kita melewati ujian ini kecuali pertolongan, taufik, hidayah, inayah Allah. Kalau kita baik, kebaikan ini dari Allah. Kalau kita salah, marilah kita menyadari bahwa itu bagian dari kesalahan kita, untuk kita segera bertobat, beristighfar kepada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian saya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.